Ketika Undang-Undang Desa direvisi, Badan Legislatif Balik DPR sepakat mengusulkan agar masa jabatan kepala desa segera dimulai setelah undang-undang itu disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa yang akan habis segera diperpanjang sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan ini. Pada saat undang-undang ini berlaku, kepala desa dan badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri satu periode lagi, kata Ketua Balik Supratman Andi Aktas dalam rapat penyusunan draft revisi Undang-Undang Desa Selasa 27 Juni 2023. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan undang-undang ini, imbuh Supratman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, lama masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak. Sementara lewat revisi Undang-Undang Desa, DPR mengusulkan agar masa jabatan kepala desa diubah menjadi 9 tahun dan dapat dipilih 2 kali. Supratman membantah ketentuan ini diartikan bahwa revisi Undang-Undang Desa berlaku surut. Menurut dia, masa jabatan kepala desa langsung diperpanjang karena otomatis menyesuaikan ketentuan di revisi Undang-Undang Desa kelak. Politikus dari Partai Gerindra itu menegaskan DPR tidak wajib memberikan batas waktu sebelum undang-undang dinyatakan efektif. Itu kan tergantung pilihan-pilihan politik saja. Bagi parlemen hari ini berpendapat bahwa tidak perlu ada jeda waktu. Pokoknya undang-undang ini diketok, disahkan, kapan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR, dia otomatis berlaku, ujar Supratman. Supratman mengatakan klausul ini mencerminkan tujuan dari para kepala desa dan perangkat desa lainnya. Berikut kita simak mengenai beragam usulan-usulan dari para kades dan perangkat desa yang dibahas dalam rapat panja tersebut. Penguatan perangkat desa. Saya melihat undang-undang ini lebih banyak dan sangat banyak mengakomodasi aspirasi kepala desa. Padahal kalau kita bicara pemerintahan desa, itu tidak berhenti pada kepala desa, tapi juga mengkaitkan komponen-komponen lain, termasuk di dalamnya adalah perangkat desa. Tadi pagi kami juga menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang merasa hak-haknya belum banyak terakomodasi dalam revisi undang-undang yang akan kita lakukan hari ini. Misalnya yang mereka sampaikan bahwa perangkat desa sesuai dengan undang-undang eksisten selama ini diangkat oleh bupati. Mereka minta supaya perangkat desa ini, saya ulang, selama ini perangkat desa itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Mereka minta supaya dikembalikan seperti undang-undang lama, kalau bisa perangkat desa ini diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Sebab faktualnya memang banyak sekali perangkat desa ini karena kepala desanya baru, tiba-tiba diadakan perombakan. Padahal perangkat desa ini punya hak untuk menjabat sampai maksimal usia 60 tahun. Nah, umur masih jauh dari 60 tahun, karena kepala desanya berubah, tiba-tiba dirubah secara masif di beberapa daerah. Itu mengakibatkan posisi perangkat desa itu menjadi sangat rentan. Karena saya kira perlu dipertimbangkan kembali bahwa pemangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu dilakukan oleh bupati dengan usulan kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju tadi apa yang juga disampaikan oleh PKB bahwa tunjangan kesehatan diberikan kepada kepala desa termasuk perangkat desa, tapi juga ditambah, bukan hanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi ketenaga kerjaan. Jadi dengan demikian perangkat desa termasuk kepala desa itu
di samping mendapatkan asuransi kesehatan juga mendapatkan asuransi ketenagakerjaan yang di dalamnya ada asuransi jaminan hari tua, ada asuransi kecelakaan kerja, ada asuransi-asuransi lain yang menjadi bagian dari kewenangan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab selama ini tidak hanya pekerja formal yang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, bahkan pekerja informal pun berhak untuk mendapatkan itu, apalagi kalau perangkat desa yang hari-harinya hidupnya diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira wajar kalau mereka juga mendapatkan bukan hanya asuransi kesehatan, tapi juga asuransi ketenagakerjaan yang padahal itu kewajiban bayarnya sangat rendah, sangat kecil, sehingga memungkinkan pemerintah ternyata ada usulan ini dari rekan-rekan yang hadir sebenarnya, tapi kan tidak masuk di ruangan ini dari kelompok para perangkat desa se-Indonesia. Ketentuan pasal 1 ditambah angka 17, 18, 9, dan 10. Kalau saya mau boleh bacakan, yaitu yang 17-nya, yaitu aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disingkat APD adalah profesi bagi kepala desa dan perangkat desa yang bekerja pada instansi pemerintah desa. Kemudian yang angka 18-nya, pegawai aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disebut pegawai APD adalah pegawai pemerintah desa yang diangkat oleh bupati dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan di desa atau diserai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa. Kemudian angka 19-nya, tambahnya yaitu kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian 20, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Bapak TA, apakah ketentuan umum sudah ada apa belum? Kalau belum ada ini mohon nanti kita kasihin kepada Bapak ya. Kemudian yang berikutnya nih Pak, masih poin berikutnya pasal 4 itu di ayat 2 itu bunyinya memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa. Jadi tambahannya itu. Jadi yang pasal 4-nya pengaturan desa bertujuan itu ada poin A, kemudian yang poin B-nya itu ditambahkan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa dalam sistem ketenagakerjaan Republik Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang pasal 26 yang ayat 2-nya Pak itu yang poin A-nya memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Nah usulannya yang di poin B nih, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian yang bagian kelima yang terkait dengan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, dan D tambahannya staf perangkat desa. Kemudian yang pasal 49 yang ayat 2, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini tambahannya diangkat oleh bupati atau wali kota berdasarkan usulan kepala desa. Kemudian yang poin keempatnya tambahannya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 adalah pegawai aparatur pemerintah desa yang bekerja di lingkungan pemerintah desa dengan pengaturan hak, kewajiban, dan penggajian yang diatur dalam perundangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa dengan peraturan tersendiri. Kemudian yang pasal 53 ada tambahan yaitu angka 3, pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala desa. Nah, kemudian yang terkait dengan bagian ke-8 penghasilan pemerintahan desa pasal 66 ada usulan yaitu di poin 2 bahwa penghasilan tetap kepala desa ini tadi sudah kita bahas. Nah yang berikutnya yang terkait dengan perangkat desa nih Pak. Poin ketiga, selain penghasilan tetap sebagaimana ayat 1 kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan jabatan. Nah ini yang tambahannya adalah menerima tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain yang sumbernya dan seterusnya dari sini. Karena yang tadi kita sampaikan itu belum ada istilah tunjangan anak atau tunjangan istri. Atau sebaliknya, karena ini juga bisa berkeadilan gender, kalau memang perangkatnya itu perempuan perlu juga ditimbang ada tunjangan suami atau anak. Intinya ada tunjangan keluarga ya. Saya kira itu sama yang lainnya. Tentang tunjangan purna tugas, saya kemarin masih belum mudeng lah. Apakah anggaran ini
diatur oleh atau diberikan dari anggaran desa atau dari anggaran pemerintah yang lebih tinggi, kabupaten atau mungkin pemerintah pusat. Soal itu kita sepakat kemarin itu diatur oleh PP. Jadi terserah pemerintah nanti ini berkaitan dengan anggaran dari pemerintah daerah sesuai kemampuan mereka. Jadi itu diatur oleh peraturan pemerintah. Tapi mengenai angka 20. Seperti kita ketahui bahwa di dalam pasal 118 yang merupakan pasal peralihan itu pada saat pertemuan panja sebelumnya ini adalah sebetulnya untuk mengakomodasi permintaan atau keinginan dari hampir seluruh anggota panja bahwa ketentuan yang periode 9 masa jabatan 9 tahun 2 periode itu ya itu diberlakukan surut. Tetapi kan kita tidak bisa di dalam pembentukan perundang-undangan sesuai asas itu membuat undang-undang yang berlaku surut. Karena itulah maka dibuat pasal peralihan ini. Nah, tapi di satu sisi kita juga melihat bahwa agar pasal peralihan ini juga tidak merugikan kepala desa yang ada saat ini, saya mengusulkan ya untuk poin A dan B itu digabung saja. Jadi usulan saya adalah di pasal 118 poin A menjadi kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada saat ini menyelesaikan sisa masa jabatannya berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jadi periode 1 dan periode 2-nya nggak perlu ada. Kemudian dengan demikian B-nya hilang. Tenang ya di atas ya. Kemudian B-nya hilang dan langsung poin C menjadi poin B. Demikian usulan kami. Terima kasih. Di sini cantumkan mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila pengunduran diri sebagai anggota lembaga perwakilan kepala daerah atau jabatan politik sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilih yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Ini kan akan terjadi pergantian kepala desa. Kami mengusulkan dalam pergantian ini, saya mempunyai satu pengalaman di kampung saya. Saya ini anak kepala desa, Pak. Saya anak kepala desa. Saya mengusulkan bahwa ketika kepala desa itu berhenti atau dihentikan, maka penggantinya itu harus dari, atau PLT-nya itu harus dari desa tersebut. Jangan sampai diisi dari orang dari luar desa lain. Ini ada kejadian. Karena kepala desa itu kan dipilih dari ketokohan yang ada di desa itu. Artinya bahwa pejabat kepala desa itu sebelum dilakukan pemilihan maka itu harus diisi oleh tokoh yang ada dari situ, bukan dari daerah lain. Karena kalau di daerah lain ini bisa implikasinya ada kepentingan-kepentingan lain, apalagi yang menetapkan nanti kepala daerah. Jadi kami mengusulkan supaya dimasukkan, dinormalkan bahwa penggantinya itu harus dari unsur tokoh desa yang ada di situ. Ini satu hal. Kemudian yang terkait dengan masalah catat ya tunjangan, Pak. Ini kemarin waktu kami di Dapil, RT RW sudah mulai berdemo karena yang terkait dengan masalah tunjangan mereka yang sangat minim. Ya, perangkat desa ini, kepala desa dan perangkatnya itu, Pak, terutama kepala desa ya, mereka itu adalah garda terdepan. Kepala desa ini tugasnya, Pak, sekarang ini mulai dari jemput orang sakit, ngurus orang berperkara, kemudian kalau warganya itu ada kecelakaan, walaupun orangnya di Jakarta, kecelakaannya, itu kepala desanya juga harus ngurusi sampai Jakarta. Bahkan sampai pada proses hukumnya itu kadang-kadang kepala desa. Artinya bahwa kepala desa itu adalah merupakan garda terdepan dalam tata kelola pemerintahan. Dan juga aparat perangkat desa. Oleh karena itu, penghasilan dari atau menetap RT RW yang sekarang ini hanya ada yang 500.000 setahun, ada yang 300.000 setahun. Ini sangat memprihatinkan. Bahkan ketika Pak Yusuf Kala menjadi wakil presiden di periode yang lama, itu pernah mau ditingkatkan hampir sampai 2 juta ketika itu. Tapi Menteri Keuangan menolak ketika itu. Nah, oleh karena itu penghasilan tetap RT RW karena dialokasikan dari dana alokasi umum pemerintah kabupaten dan usulan kami ditambah tunjangan lainnya yang
bersumber dari pendapatan asli desa. Jadi pemerintah desa itu kita berikan otoritas dalam mengelola keuangannya. Kalau kita mau serius bahwa pemerintah desa ini adalah merupakan bagian dari pemerintahan yang terbawah. Ini usulan kami supaya ada kewenangan di situ. Terus kemudian yang terkait dengan kemandirian pengelolaan dana desa. Pertama Pak, kita kan sudah berniat memberikan kepercayaan. Prinsip daripada undang-undang desa itu kan memberikan kewenangan kepala desa untuk mengatur daerahnya, atau desanya. Tetapi desa ini kan memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika dialokasikan dana desa, kami mohon dalam undang-undang jadi diatur, berikanlah kemandirian kepala desa itu mengelola dananya, berikan kepercayaan. Jangan kepala desa itu selalu dicurigai, diberikan kewenangan, sehingga kepala desa itu bisa berinovasi membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing. Soal calon tunggal, kemarin memang ada debatable. Kalau tidak dipilih seperti pilkada juga, artinya calon tunggal harus juga melawan kotak kosong, karena nanti ada rekayasa membuat calon tunggal. Jadi sehingga biarlah masyarakat yang menentukan. Kemarin begitu keputusannya Pak Firman. Karenanya beberapa pasal-pasal yang terkait dengan hal-hal yang prinsip seyogianya atau sebaiknya kita atur saja dalam undang-undang ini, tidak diserahkan kepada pemerintah. Apa itu pasal-pasal yang prinsip? Tentang perangkat desa, kemudian dana desa, dan pasal lain yang coba kita sisir. Ya, artinya jangan pasal-pasal lain diatur dengan PP, diatur dengan Perda, kita atur aja sendiri, tidak menimbulkan norma baru ke depan. Kemudian terkait dengan dana desa, di sini memang jelas ada pembagian, kemudian berapa persen atau yang lain-lain, meskipun dalam prakteknya kami kemarin mencatat bahwa dari total APBN kita hanya 2,2%. Dari sekitar 74 ribuan atau dirata-ratakan desa itu hanya sekitar 900 jutaan secara nasional dirata-ratakan. Nah, ya tentu angka tadi akan berbeda setiap tahun tergantung dengan anggaran-anggaran yang ada. Tapi dalam pelaksanaannya di tingkatan desa banyak kegiatan-kegiatan yang harusnya menjadi tanggung jawab pusat itu dibebankan kepada pemerintah desa. Apa itu? Misal kemarin ketika terjadi COVID atau banyak anggaran yang lain yang mestinya bukan menjadi tanggung jawab pemerintahan desa itu dibebankan kepada pemerintahan desa. Sehingga kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya pusat itu sebaiknya pusat yang mengcover dana-dana yang ada. Kemudian yang ketiga terkait dengan masa jabatan dan apa yang disampaikan oleh sahabat kita dari PDI secara prinsip. Ya memang pasal-pasal tersebut sebaiknya di-drop aja agar di bawah atau di masyarakat tidak menimbulkan persoalan yang baru, sehingga undang-undang ini hanya mengatur hal yang ada. Ya terakhir tentang perlindungan. Banyak sekarang kepala desa kemudian yang mereka itu ingin melakukan sesuatu terkendala pada aturan yang ada, takut kena kejaksaan atau yang lain-lain. Sebaiknya pasal tentang perlindungan juga harus kita coba diskusikan agar mereka lebih enjoy dalam bekerja. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Obon yang telah memberikan masukan. Selanjutnya ini giliran per fraksi dulu, tapi nanti baru perorangan. Selanjutnya Bu Tedesi tadi PAN ya, Tedesi. Mas JB lebih suka saya merapat ke beliau ternyata daripada ke KIB, katanya lebihnya ke sini. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati pimpinan, anggota Panja, dan juga seluruh tamu undangan yang hadir bersama kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sebagai Kapoksi dari fraksi Partai Amanat Nasional di Ratnasari 497 Kabupaten Kota Sukabumi, Dapil Jabar 4. Izin menyatakan pernyataan sikap FPAN terlebih dahulu. Pada tanggal 22 Juni kami dinyatakan katanya menolak, padahal kami belum memberikan dan menyatakan sikap kami. Begitu ya, biasa suka dibikin viral ya Ketua ya, Masya Allah.
Jadi kehadiran kami di sini izin menyatakan apapun yang dituliskan berwarna biru, saya senang sekali ini berwarna biru, pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 11.41 dan selanjutnya yang telah disetujui oleh Panja dan diserahkan kepada Timus bahwa di pasal 39 bahwa kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun dan sebanyak 2 kali masa jabatan. Kami fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui hal tersebut dan juga bahwa di pasal 56 terkait dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang juga masa keanggotaannya itu 9 tahun dan juga 2 kali masa keanggotaannya, fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan persetujuannya terkait dengan hal tersebut. Hal lain yang ingin kami sampaikan tentu yang berwarna biru tadi yang disetujui oleh Panja 22 Juni pada prinsipnya fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui hal tersebut. Catatan kedua kami adalah bahwa tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan diatur oleh peraturan pemerintah. Catatannya adalah yang paling pertama didapatkan dari atau diperoleh ataupun dianggarkan melalui dana desa. Itu. Lalu kemudian catatan yang berikutnya adalah diksi setelah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang, bisakah dirubah? Kita seolah-olah kok mengajari pragmatisme gitu dari sejak kecil, dari sejak unit terkecil, pemerintahan terkecil di negara kita. Apakah bisa ada diksi lain yang dirubah selain bentuk uang? Itu catatan kami. Lalu kemudian catatan kami yang lain adalah terkait dengan pasal, sebentar ya Ketua, 72. Poin kedua yang warna merah, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat berupa dana desa sebesar 15% dari dana transfer daerah. Terima kasih, aspirasi kami sudah dimasukkan terkait dengan pertimbangan kita di grup WA kita bahwa catatan ataupun diskusi kita terkait dengan limitasi terhadap APBN ini kemudian jangan merubah ataupun membatasi gerak Bappenas dan juga gerak Kemenq dalam mengelola anggaran APBN. Tapi catatan kami bahwa dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Nah tentu nilai 15% belum tentu berkeadilan di wilayah yang berbeda. Pulau Jawa bisa jadi 15%-nya besar karena PAD-nya besar, jumlah masyarakatnya juga besar, transfer daerahnya juga besar. Tapi bagaimana dengan desa-desa yang ada di daerah 3T? 15%-nya pasti jadi kecil karena PAD-nya kecil, jumlah penduduk kecil. Jadi menurut saya limitasi terhadap APBN dari dana transfer daerah sebesar 15% ini belum tentu berkeadilan. Menurut saya kalau kita ingin mendorong terjadinya pembangunan yang merata di seluruh wilayah di luar Jawa, terutama di daerah 3T, tentu lebih baik non-prosentasi. Tapi diberikan saja jumlahnya, 1 miliar, tambahannya 2 miliar, tambahannya misalnya. Itu akan tampak lebih berkeadilan menurut saya dibandingkan prosentasi. Itu catatan kami. Yang berikutnya tentu kami ingin jikalau insya Allah disetujui oleh DPR dan juga tentu oleh pemerintah karena pemegang kekuasaan pengguna anggaran adalah eksekutif dalam hal ini, jika disetujui bahwa terjadi anggaran ataupun tingkatan anggaran dana desa ini diharapkan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur dan juga non-infrastruktur pendidikan ataupun untuk pengembangan BUMDes. Karena dengan pengembangan BUMDes dan disupport oleh pendidikan sehingga kemungkinan besar penciptaan lapangan kerja menjadi terbuka sehingga kesejahteraan masyarakat desa juga menjadi ikut terangkat dan lebih tinggi lagi. Tidak hanya dalam konteks pendidikan formal, tapi juga pendidikan keterampilan yang berakhlak dan beradab. Ini juga menjadi suatu alokasi catatan yang sangat penting bagi penambahan penggunaan anggaran dana desa. Bahwa dana desa atau keuangan desa ini difokuskan juga lebih pada sumber daya manusianya, dengan fakta yang sekarang ini memprihatinkan, yang kita sebut atau Presiden Jokowi pun mengumumkan sejak awal masa jabatannya, Indonesia darurat narkoba. Dan hasil riset yang dilakukan oleh BNN, tak ada lagi desa di Indonesia ini yang tidak terpapar narkoba. Dengan fakta itu, maka keuangan desa ini tadi termasuklah yang diutamakan pada sumber daya manusianya. Padahal yang mana? Padahal
yang ingin saya sampaikan seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan yang saya hormati, sering sekali dipahami secara salah selama ini bahwa di narkoba penjahatnya itu adalah bandarnya, pengedarnya, yang menjualnya. Ini penjahat yang sesungguhnya, karena dia kaya raya dengan cara melawan hukum dan mengorbankan anak manusia yang lain di desa-desa. Nah, sementara pengguna itu adalah korban. Korban itu orang sakit. Orang sakit diobati, bukan dipenjara. Nah, jumlah orang yang kena atau pengguna narkoba ini banyak sekali di desa-desa, terutama yang desa berbatasan dengan kebun. Oleh karena itu pimpinan saya mohon, fraksi Demokrat mohon dimasukkan untuk secara tegas dinyatakan salah satu kemandirian keuangan desa itu diperuntukkan yang utama adalah untuk sumber daya manusianya, warganya. Hari-hari ini jumlah orang yang dipenjara karena kejahatan-kejahatan kecil, mencuri sawit 2 janjang, KKO, dan seterusnya, yang cuma 18.000, 20.000, paling tinggi 100.000, di bawah 2,5 juta. Itu rata-rata itu di penjara. Nah, gagasan sekarang dengan KUHP baru kita ialah pendekatan restoratif justice. Nah, ini kemudian diputuskan oleh polsek terdekat dengan melibatkan kepala desa, dan kepala desa bersama yang korban, misalnya kebun yang dicuri dengan pencuri warga desanya, kepala desa terlibat untuk mengakomodir, menjalankan sanksi sosial, pengganti hukuman badan nanti kalau dia dibawa ke pidana. Misal hukumannya 1 bulan membersihkan rumah-rumah ibadah. Siapa yang menjalankan ini? Tentu sang kepala desa. Pakai apa? Pakai dana desa tadi. Poin saya adalah harus kita selamatkan soal-soal yang sangat kecil ini, tapi berdampak luar biasa kepada APBN kita yang memberi makan nanti di penjara, biayai polisi, jaksa, dan hakim, sampai nanti kalau masuk penjara atau lapas ya, biaya makannya itu 1 hari 20 atau 30.000, sebulan itu 30.900.000 kali 1 tahun. Sekian, yang dicuri cuman 27.000 misalnya. Revisi Undang-Undang Desa ini sangat bagus dan baik sekali. Dan itu menjadi diskusi kami di Komisi 5 khususnya, bahwasanya perlu adanya revisi Undang-Undang Desa. Dan revisi itu tentunya harus menyelesaikan banyak masalah yang selama ini dihadapi oleh pemerintahan desa dan juga kepala desa. Aspirasi-aspirasi masyarakat desa dan kepala desa harusnya tertampung dalam revisi Undang-Undang Desa ini. Harus menyelesaikan masalah yang ada, bukan menimbulkan lebih banyak masalah. Tentu itu prinsip yang kita pegang bersama. Masalah masa jabatan, sepertinya semua fraksi sudah menyetujui ini. Ya, masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun, dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Begitu juga yang kedua adalah tunjangan purna tugas atau purna bakti. Saya ingin menggarisbawahi ini perlu diperjelas sumber dananya. Apakah dari dana APBN, dari dana desa, atau dari dana APBD. Apa di penjelasan nantinya. Dan yang ketiga, nah ini mungkin hal baru yang menjadi aspirasi kepala desa. Saya mengumpamakan begini, kepala desa itu hampir sama dengan kepala daerah. Dia hampir sama dengan bupati. Yang jelas, satu, sama-sama pakai jengkol. Sama-sama pakai jengkol. Ya, kalau gubernur, bupati, ya kepala daerah pakai jengkol. Kepala desa pakai jengkol. Sama-sama dipilih rakyat. Sama-sama punya wilayah. Sama-sama punya anggaran, sama-sama punya tanggung jawab anggaran, sama-sama karena dipilih rakyat, sama-sama punya beban sosial. Tapi dalam hal kita memberikan hak kepada kepala desa, kita tidak menjadikan ukurannya, formulasinya sama dengan kepala daerah. Alhamdulillah tertampung beberapa hal. Kalau dulu hanya diberikan gaji, sekarang
insya Allah di undang-undang ini kita memberikan tunjangan purna bakti, walaupun bukan pensiun ya. Kalau pensiun ini terlalu berat tentunya. Samalah dengan DPRD kabupaten kota. Jadi kalau bisa purna bakti itu nanti patokannya itu adalah memberikan purna bakti atau purna tugas seperti memberikan purna tugas kepada DPRD. Kalau tidak salah ada berapa kali besarannya itu berapa kali lipat gaji pokok. Nah, itu bisa jadi patokannya. Nah, kembali saya mengusulkan pada kesempatan ini kalau bupati, kalau ada tamu baik dari pusat, dari masyarakat, dari siapa saja datang ke rumah bupati, itu semuanya dibiayai oleh negara. Tapi kepala desa itu tamunya juga tidak kalah sedikit, banyak juga tamunya, baik dari masyarakat yang mengadu, bahkan 24 jam tamunya. Begitu juga dari kecamatan, dari kabupaten, tapi kepala desa tidak punya anggaran rumah tangga. Maka dalam hal ini saya mengusulkan mewakili fraksi PKS untuk melengkapi hak kepala desa ini agar kepala desa juga diberikan tunjangan rumah tangga bagi kepala desa. Besarannya itu kita bisa diskusikan. Kalau betul-betul kita mengakui bahwasanya kepala desa ini adalah pemerintahan terkecil di negara kita ini, menjadi ujung tombak dari pelaksanaan pemerintah, maka kami mengusulkan agar kepala desa diberikan tunjangan rumah tangga. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kejelasan kementerian mana yang akan mengatur. Untuk kita ketahui kan, mungkin kita tahu bersama bahwasanya setiap tahun ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penggunaan dana desa. Hanya saja yang mengeluarkan aturan itu sekarang itu 2 kementerian. Kementerian Desa mengeluarkan, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan tentang prioritas penggunaan dana desa. Yang membuat bingung para kepala desa. Sering juga overlap, sering juga berbeda antara aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Agar kita meminta, kalau bisa diikat dengan undang-undang ini, bahwasanya aturan prioritas penggunaan dana desa itu dikeluarkan oleh satu lembaga di negara ini. Apakah bentuknya ditarik ke atas menjadi PP atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kemudian, ini tadi juga menjadi diskusi dari teman-teman dari fraksi lain tentang kemandirian desa dalam mengatur anggarannya. Nah, fakta yang ada sekarang ini, contoh, dibuat persentase yang betul-betul mengikat desa untuk menganggarkan anggaran mereka. Contoh terakhir sekarang ini, dana BLT DD itu minimal 10%, maksimalnya 25%. Bahkan lebih ekstrim lagi tahun sebelumnya, 40% harus digunakan untuk BLT DD. Tidak melihat kondisi desa. Saya pernah menemukan satu desa tidak banyak penduduknya. Masyarakat miskin sudah tertampung dalam PKH. Tetapi ada ancaman dari aturan kementerian, kalau tidak sampai 40%, maka dana desanya dipotong. Ini betul-betul membuat desa itu kebingungan antara dipotong atau dibelanjakan 40% tapi tidak memenuhi kriteria. Nah, sekarang ini masih berlaku 10% minimal, 25% maksimal. Dan ada 20% dana yang digunakan untuk ketahanan pangan. Itu juga wajib. Di mana ada desa yang sudah menjadi lumbung pangan, mana mungkin lagi untuk menganggarkan di desanya ketahanan pangan. Intinya, boleh pemerintah membuat aturan prioritas, tapi cukup dengan programnya saja, tidak harus dengan persentasenya. Karena persentase itu sama saja mengangkangi kemandirian desa dalam menganggarkan dana desa. Kemudian yang keenam, yaitu tentang gaji kepala desa dan perangkat desa. Khusus gaji kepala desa, siltap yang diatur oleh
pemerintah saat ini gaji kepala desa itu 2.500.000. Banyak kepala desa ini yang ditolak oleh mertuanya, Pak. Iya, gajinya tidak sampai UMR. Jadi jarak antara kepala desa dengan kepala dusun itu hanya 250.000. Sementara kepala desa punya beban sosial, kepala desa punya beban tanggung jawab anggaran, kepala desa punya kegiatan yang begitu banyak. Kalau bisa, ini perlu dinaikkan gaji kepala desa minimal 3.500.000. Dan poinnya lagi adalah gaji kepala desa tadi disebutkan, gaji kepala desa dan perangkat desa ini dipastikan menerima setiap bulan di awal bulan. Jangan dibuat kepala desa dan perangkat desa ini harus meminjam ke sana ke sini di awal-awal tahun itu. Bahkan mohon maaf, ini kejadian perangkat desa itu ada yang berpisah suami istrinya karena terlalu banyak suaminya ini minjam sama mertuanya, Pak. Iya, ini fakta yang harus saya sampaikan. Saya kebetulan banyak berinteraksi dengan kepala desa, dengan perangkat desa. Maka harus nomenklaturnya harus diatur oleh negara, bahwasanya tidak lagi dalam bentuk anggaran gaji khusus kepala desa dan perangkat desa, tidak dalam bentuk kegiatan di ADD-nya. Mungkin nomenklaturnya yang memang mereka ini kan sudah full time untuk mengurus negara ini di desa, harusnya digaji per bulan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, kami juga mengusulkan masalah sekdes. Ya, kalau dulu kan ada pengangkatan sekdes menjadi PNS. Sekarang ini kami juga minta ini bahwa ada peraturan yang menentukan bahwa sekdes itu mungkin harus pegawai negeri sipil atau PNS. Ya, ini demi untuk menindaklanjuti keinginan Pak Presiden bahwa meningkatkan sumber daya manusia. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk dana operasional Kades ini pada prinsipnya kami sangat setuju. Apakah perlu kita mengatur secara limitatif di undang-undang ini untuk memberi keleluasaan kepada kepala desa untuk mengatur soal kemandirian keuangannya? Itu keputusan politik yang penting. Kalau mereka bisa mandiri, itu akan jauh lebih baik. Jadi pemerintah pusat nanti kita harapkan hanya memberi guidance saja. Ya kan, menyangkut soal persentase. Kalau tadi disebut dari teman PKS tadi, kalau disebut untuk dana bantuan sosial langsung umpamanya 25%, bahkan 40%, nanti infrastrukturnya gimana? Kan itu jadi problem. Nah, karena itu menurut saya tolong teman-teman TA, semua tadi yang diusulkan itu dicantumkan dalam usulan-usulan tadi untuk besok kemudian kita ambil keputusan di tingkat panja, bukan pengambilan keputusan di tingkat fraksi ya, bukan pendapat umum, pandangan mini. Tapi kalau ini kita bisa lakukan, kan saya rasa ini semua sudah sangat